tidur. Bangun. Kalau kamu kelebihan harta, gak mungkin kamu jualan seperti ini. Betul lagian ya. Nih, cocok aja tuh diginiin sama kamu. Kamu itu kalau ngomong terlalu tinggi udah kayak monyet. Kira apaan sih? Kalian ngulangin kesalahan kedua kalinya. Bu, kita bisa jelasin kita berdua sebenarnya, Bu. Mau borong ini semua, Bu. Iya. Borong apa? Sebagai tanda minta maaf kita berdua, Kamu Bu. hambur. Kalau misalkan nggak ada saya, majikan kalian, bos kalian tuh tadi pingsan di jalan, tahu nggak? Mau jadi pahlawan kesiangan. Luar sana itu banyak laki-laki pengusaha besar mapan yang punya banyak aset yang ngantri buat melamar Bu Sinta. Paham? Udah, kamu pergi aja sana. Udah, Jauh-jauh sana dari pergi. sini, udah. Pergi. Ini apa-apaan sih? Saya kan udah bilang sama kalian Bu berdua, Sinta. kalau kalian ketemu, kalian hubungi saya. Mana? Kalian nggak ada hubungin saya kok. Saya malah dituduh buat jampi-jampi Mbak tadi. Karena Mbak bilang ada perasaan sama saya, katanya sama mereka. Jadi mereka bilang saya nggak pantas karena saya cuma penjual pedagang asongan, Mbak. Kalian berdua keterlaluan ya. Tapi Bu Sinta. Kalian tuh nggak lalai cuman karena pekerjaan. Masalah yang udah saya tugaskan juga kalian lalai. Mau kalian sebenarnya apa sih? Kalau memang saya punya perasaan sama Mas pedagang asongan ini, masalahnya buat kalian berdua apa? Kalian berdua cuma kerja sama saya. Jadi karena kalian udah lalai dengan tugas yang saya berikan, saya harus pecat kalian berdua. Bu, kita minta maaf Bu, tapi Bu Sinta jangan pecat kita dong Bu. Saya udah terlanjur kecewa sama kalian. Dan saya nggak mau lihat wajah kalian berdua lagi di sini. Saya minta kalian pergi dan semua kerjaan biar saya sendiri yang urus. Bu, Udahlah, pergi aja. Udah dipecat juga, punya malu dong. Udah. awas loh. Udah pergi aja. Mau ngancem? Enggak Bu. Mas, saya bener-bener minta maaf atas kejadian hari ini. Saya nggak nyangka kalau ternyata asisten saya bisa memperlakukan Mas dengan tidak baik seperti ini. Saya minta maaf ya Mas ya. Gimana ya, Mbak? Sebenarnya saya juga Ya, ngerasa siapa nggak mau enak. minum? Ya karena Mbak ini kan gimana ya? Juga bukan levelnya bareng sama saya, Mbak. Tapi Soal itu Mas jangan khawatir. Apa yang mereka berdua omongin tentang saya punya perasaan sama Mas itu memang benar. Tapi Mas nggak perlu khawatir dengan itu. Kalau memang Mas tidak berkenan, itu juga nggak masalah kok. Jadi sekarang karena saya mau berterima kasih aja sama Mas, karena Mas sudah baik untuk bantuin saya. Sekarang saya mau ngajakin Mas ke tempat saya, boleh? boleh aja sih, Mbak. Tapi saya harus jualan dulu. Soalnya kan juga saya ada setoran yang harus saya bayar nantinya. Dan saya juga mau tanya, apa benar Mbak bilang ada perasaan sama saya tadi? Saya kan juga tadi udah ungkapin sama kamu kalau memang benar saya punya perasaan sama kamu. Dan mungkin emang perasaan itu cuman seketika aja karena kita nggak sengaja ketemu tadinya. Waduh. Cuman kamu nggak perlu hiraukan soal itu kok. Ya enggak, masalahnya saya cuma pedagang asongan. Perasaan saya ternyata bener. Ternyata Mbak ini seorang model ya? Memang benar itu pekerjaan saya. Jadi mungkin tadi kamu juga sempat bilang sama saya kalau tipe dan kriteria pasangan kamu itu katanya seperti model, cantik dan segala macam. Tapi saya nggak terlalu pede sih dengan apa yang udah kamu jelasin. Cuman kayaknya saya bisa daftar jadi pasangan kamu. Tapi kan gimana ya, Mbak? Iya, meskipun saya harus bersaing sama banyak orang juga nggak masalah kok. Nggak ada yang bersaing. Masalahnya pedagang asongan, Mbak ini model cantik. Jadi nggak mungkin dong Mbak bawa saya ke depan teman-temannya dengan keadaan saya seperti ini. Saya juga paham, saya juga harus tetap menjaga harga diri Mbak. Jadi saya mohon maaf ya, Mbak. Kayaknya saya nggak bisa deh. Bener kata omongan kerawan Mbak tadi. Nanti saya dikira ngejapi-japi Mbak.
Dan saya harus sadar diri, saya cuman pedagang asongan yang nggak pantas buat bersanding dengan perempuan cantik seperti Mbak. Jadi saya harus sadar diri dan saya juga harus introspeksi diri dulu. Jadi saya harus mapan dulu hidup saya, baru saya bersanding sama Mbak. Jadi karena kerjaan saya juga gak mau diganggu, karyawan Mbak juga ngancam-ngancam tadi, jadi mohon maaf. Saya gak bisa Mbak, saya mau lanjut jualan dulu ya. Ya tapi nggak bisa gitu dong mas. Ya ampun, kalau kayak gini caranya, gimana aku bisa ngedeketin mas pedagang asongan itu tadi? Aku yakin ini semua terjadi gara-gara Mas Umar dan juga Mbak Zizi. Aku gak nyangka deh. Padahal selama ini aku udah berbuat baik sama mereka berdua. Aku udah ngasih pekerjaan yang mungkin dia gak bakal bisa ngedapetin pekerjaan itu di luaran sana. Tapi ternyata balasan dia seperti ini sama aku. Pokoknya aku gak bisa tinggal diam. Aku harus kasih pelajaran sama mereka berdua. Biar aku bisa terus buat ngedeketin mas pedagang asongan tersebut. Karena aku nggak bisa terus-terusan seperti ini, karena aku juga bakal kepikiran. Pokoknya aku harus kasih pelajaran sama mereka berdua. Aku harus samperin mereka berdua, aku beresin dulu mereka berdua. Habis itu aku langsung samperin mas pedagang asongan itu. Ini pertemuan kedua tadi juga aku nggak sempat nanya nama dia lagi. Ya udahlah, mumpung hari ini juga pekerjaan masih nggak terlalu padat, aku coba samperin dia aja biar aku kasih pelajaran mereka berdua. Aduh, sialan. Bener lah. Pak Umar, aku tuh jengkel banget sama Bu Sinta. Nggak bisa-bisanya Bu Sinta mecat kita yang udah lama kerja sama Bu Sinta cuma demi pedagang asongan. Kenapa sih Bu Sinta selalu ngebela dia ya? Tahu, kayaknya Bu Sinta bener-bener kena jampi deh. Ya, nggak mungkin kan Bu Sinta baru minum seteguk airnya terus tiba-tiba udah jatuh cinta tergila-gila kayak gitu sama pedagang asongan itu. Bener-bener gak masuk di akal coba. Ya, emang iya. Ini nggak Cuman, bisa dibiarin deh Mama. Gini Kayaknya loh, kita nih harus buat, ya harus ketemu sama pedagang asongan itu biar kita bisa ngomong ya kan. ya entar lagi kita cegat, pasti dia bakal lewat sini. Iya, tapi kan kalau bentar lagi Bu Sinta masih ada di sampingnya pedagang asongan itu. Ya nggak kira lah, kan Ibu Sinta sekarang ada jadwal buat photoshoot tuh. Ya nggak mungkin dia bareng terus. Oh iya bener. Dia juga ditinggal sendirian, biar dia keliling-keliling jualan di sini. Wah, Barulah ini kita cegah. kesempatan buat kita berdua. Aku udah nggak sabar ya pengen ngerjain pedagang asongan itu karena udah merugikan kita berdua. Kita udah dipecat tau nggak? Ya ampun, ini bener-bener gak ada di kamus hidup aku ya seumur-umur. Aku dipecat kerja hanya karena pedagang asongan yang nggak tahu diri itu. Hal cuman sepele ya, tapi Ibu Sinta sampai dibesar-besarin seperti itu. Bener. Sampai rela kita berdua dipecat. Padahal nih belum tentu juga orang yang dia deketin tuh ya dia lebih baik dari kita gitu loh maksudnya. Bener, aku juga nggak habis pikir Oh. sama Bu Sinta ya. Tapi tenang aja, kayaknya Bu Sinta itu bentar lagi bakal sadar deh. Dan dia itu bakal ngajakin kita kerja sama lagi. Nggak mungkin kan Bu Sinta handle semuanya sendirian, sedangkan jadwal dia itu padat banget. Ya gini aja, kalau beberapa saat nanti kita ditelepon lagi sama Ibu Sinta, terus kita diajak kerja sama kembali, ya udah kita minta bayaran lebih dong. Soalnya kita sudah dikecewakan seperti ini Bener tuh. di depan umum, di depan orang yang tidak dikenal, kita sudah dipermalukan lah. Ya kan? Tuh, aku nggak habis pikir sama Bu Sinta. Ya ampun, kok Bu Sinta tega banget ya. Sampai sekarang aku tuh masih nggak percaya tau nggak Pak Umar. Bu Sinta yang udah ya, yang biasanya suka rela ya kan, ngebantu kita, terus sekarang hanya demi pedagang asongan itu ngebuang kita yang jelas-jelas udah banyak membantu dia dan meningkatkan taraf hidup dia sampai dia jadi model terkenal seperti sekarang. Itulah kekurangan dari Ibu Sinta. Ibu Sinta kan orangnya emang pinter, cantik ya. Cuman kekurangannya di situ.
Ibu Sinta itu tidak pernah mikir bahwa untuk jangka panjangnya nanti dia itu bakal seperti apa. Ibu Sinta bukan orang sembarangan, model terkenal. Siapa yang nggak kenal sama beliau, ya kan? Kalau dia sampai ketahuan sama wartawan, terus dia menjalin hubungan sama pedagang asongan, wah, bisa jadi beredar berita yang nggak baik. Tentunya kita berdua juga malu karena kebanyakan orang sudah banyak yang tahu bahwa kita adalah orang terdekat dari seorang Ibu Sinta. Bener banget tuh Pak Umar. Dan kayaknya aku punya ide deh Pak Umar. Gimana kalau kita jadikan kesempatan ini ya kan? Kalau misalnya banyak wartawan yang tanya, ya kita backup aja Bu Sinta. Kita bilang aja kalau Bu Sinta itu nggak ada hubungan apa-apa sama pedagang asongan itu. Dan mungkin dengan cara itu ya Bu Sinta bisa menerima kita kembali. Iya kan? Boleh juga sih, ide bagus seperti itu. Cuman kan kita harus kasih pelajaran dulu tuh sama pedagang asongan itu. Ya aku nggak terima lah, aku disuruh jadi pengangguran. Ya, Bener kayak banget. sekarang nih. Kayaknya kita harus kasih pelajaran yang nggak bakal dia lupain seumur hidup dia, ya kan? Lagian pedagang asongan sok-sokan mau ngalahin kita berdua. Pokoknya Dia Pak belum Umar. tahu, dia itu mikirnya mungkin dia cuman karyawan, mungkin nggak seberapa kelasnya. Padahal kita kan punya backingan yang lebih lebih hebat daripada pedagang asongan itu. Betul tuh. Kalau misalnya nih kita ngomong sama ya pihak manajemennya Bu Sinta yang menghandle semua syuting photoshootnya Bu Sinta, kerjasama dengan Bu Sinta bisa kita batalkan, ya kan? Kita bilang aja kalau Bu Sinta itu lebih memilih pedagang asongan ketimbang mempekerjakan kita yang udah lama mengabdi sama Bu Sinta. Iya. Jadi kita harus manfaatkan momentum seperti ini. Kita bakal banyak keuntungan nih nantinya. Ya, pertama itu yang dikatakan sama Ibu Zizi. Terus kedua, ya kita harus ambil kesempatan ini, jangan sampai Ibu Sinta itu cari orang lain. Nah gitulah, bilang aja ke semua wartawan bahwa kita itu sebenarnya nggak benci-benci banget sama Ibu Sinta. Kita masih menutupi kalau Ibu Sinta ada main lah sama pedagang asongan itu. Ya Betul kita harus banget. bilang seperti itulah, ya kan? Betul. Ya itu adalah salah satu Tapi cara. menurut Pak Umar, Bu Sinta bakal marah nggak sih? Soalnya kan kalau kita lihat dari gerak-geriknya Bu Sinta itu udah bener-bener kena jampi-jampi, kena pelet yang luar biasa sama laki-laki itu. Ibu Zizi, ya kalau kita mikir nih secara normal aja, ya nggak mungkin kan waktu kita bertemu Ibu Zizi dengan aku nggak langsung langsung akrab, butuh waktu beberapa bulan. Sedangkan itu hanya beberapa menit, cuman dikasih minuman. Bener Tapi Ibu Sinta langsung kayak gitu responnya. Tuh, ini nggak bisa dibiarin nih Pak Umar. Kayaknya kita nggak bisa nunggu lebih lama lagi di sini, ya kan? Kita harus bener-bener cari laki-laki itu, kita kerjain habis-habisan. Atau kalau perlu nih, kita sewa aja preman untuk menghajar laki-laki itu, iya kan? Biar dia itu jerah, berefek jerah sama dia. Ya nggak apa-apa. Kita tar lagi samperin aja dulu. Semisal dia masih ngelawan, ada perlawanan, udah kita bayar orang untuk ngabisin dia, biar dia nggak jualan di sekitar sini juga, biar diusir tuh. Atau enggak kita laporin aja ke Satpol PP. Bener. Kalau kita laporin ke Satpol PP, otomatis dia akan kena tangkap dan semua modal dagangan dia akan hilang. Nah, betul tuh. Ya udah, mending kita langsung cari aja daripada kita nungguin di sini, ya kan? Belum tentu juga dia bakal lewat di sini, Bu. Ayo, Bu. Ayo. Mudah-mudahan Bagas mau dengan penawaran aku. Soalnya kalau misalkan dia nggak mau, aku nggak bisa Git, menemukan udah tadi nungguin. ya Bas. Aduh. Sorry, nungguin lama. Tadi masih sempat ada masalah sedikit. Ya nggak apa-apa sih. Jadi, ada apa nih? Kamu gangguin aku jualan? Kamu kenapa sih mau ngelakuin semua ini? Kamu kan tahu alasanku, Git. Aku malas buat digangguin sama orang. Semua yang aku miliki sudah lebih dari cukup. Jadi aku gak mau bertemu dengan orang-orang yang penuh drama.
baik di depan aku, buruk di belakang aku. Karena kamu tahu sendiri kan kejadian yang dulu. Ya, Jadi aku tahu. ketika mereka butuh sama aku, mereka manis-manis, dan ketika gak butuh mereka ngomongin aku di belakang. Ya, tapi nggak kayak gini caranya juga, guys. Ya, Kamu nggak. juga bisa menegur mereka langsung. Aku malas sekarang buat berbicara ataupun menegur orang-orang yang udah pernah berkhianat sama aku gitu. Jadi lebih baik karena tabungan aku cukup, uang aku udah banyak, aset aku juga udah banyak, udah aku gak mau susah-susah bekerja begitu lagi. Jadi kalau aku jadi pedagang asongan begini gitu, semua orang yang memang baik sama aku ya pasti baik, yang memang mau jahat sama aku ya jahat. Jadi tergantung mereka nantinya mau gimana gitu. Ya, iya sih. Jadi gini, guys. Aku ngajakin ketemu kamu di sini. Ada yang mau aku omongin. Kamu ngomongin tentang apa? Jadi gini, ada sebuah perusahaan yang ingin bekerja sama. Jadi aku juga butuh perusahaan kamu biar menjadi satu sama itu, guys. Dan kalau kerjasama ini berhasil, ya aku juga memiliki pekerjaan. Kamu kan tahu sendiri pekerjaan aku sekarang kan freelance. Jadi ya kalau ada kerjaan aku kerja, kalau nggak ada ya aku cuman tidur aja di rumah. Tapi begini ya Git, aku males buat berurusan sama orang-orang seperti mereka. Mending jadi pedagang asongan aja bareng sama aku Git. Gimana? Ya ini kan Oh ya, cuman aku juga lupa, kamu juga udah punya anak sama istri ya. Jadi pasti Itu, nggak Gas. cukup buat beli pepes dan lain-lain kan. Masalah itu nanti aku pikir-pikir dulu deh Git. Soalnya aku trauma gitu, ketemu sama orang-orang yang modelnya baik ketika butuh, jahat ketika sudah selesai kebutuhannya dipenuhi. kayaknya orang yang aku bawa ini dia bertanggung jawab banget. Memang Git, semua orang begitu kalau lagi butuh. Wah, tanggung jawab dan ya bermacam-macam karakter. Ya intinya dengan karakter yang baik-baik di awal. Cuman di akhir aku gak mau ya kejadian yang sudah terjadi terulang kembali. Soalnya begini Git, aku gak gila tentang harta. Harta aku udah banyak, lebih Ya, dari cukup. Bahkan Aku tahu harta kamu banyak. Tapi kalau semisal kamu menerima kerjasama ini secara tidak langsung kamu ini Atau- mau nolong aku. begini aja Git, aku mau melakukan ini karena aku menolong kamu. Gini deh, kamu kan juga pernah kerja sama aku sebelum perusahaan aku tinggalkan. Jadi kamu bawa materai, aku minta tolong kamu belikan materai. Bentar lagi nanti aku mau tanda tangan, mau memberikan surat kuasa kepada kamu. Jadi untuk sementara karena aku gak bisa nemuin itu, kamu yang mentandatangani untuk mewakili perusahaan aku. Nah, nanti kalau aku sudah bilang sekitar 2 atau 3 bulan lagi. Nanti kalau memang aku sudah selesai buat menenangkan diri dengan cara seperti ini, aku mungkin bakalan bangun lagi perusahaan aku dan aku mau menjalin kerjasama dengan perusahaan yang kamu maksud itu. Ya, aku bakalan lakuin semuanya. Yang terpenting kerjasama ini bisa berhasil. Ya udah, lagian ini juga ada hubungannya sama perempuan Git. Aku bekerja begini, aku malah tadi ketemu sama seorang model. Dia hampir pingsan gara-gara kehausan. Aku kasih minum gratis dan kemudian anak buahnya datang ke aku ngata-ngatain aku. Soalnya si model ini bilang suka sama aku ke anak buahnya. Jadi anak buahnya tuh gak terima karena cuman seorang pedagang asongan seperti aku disukai sama model cantik. Dia belum tahu siapa aku Git. Ya, mungkin si perempuan itu nyangkanya ya kamu cuma pedagang kayak gini. Tapi ya walaupun dia nyangka aku taunya dia pedagang asongan, tapi kayaknya dia baik dan dia tulus orangnya. Nah maunya aku ketemu sama orang-orang seperti dia gitu. Jadi ketika ada permasalahan aku gak tanggung-tanggung buat nolongin gitu maksudnya. Ya, iya sih, ya mumpung kamu juga masih belum ada pasangan, ya buru-buruan deh. Nanti Ya. keburu diambil orang. Kalau masalah itu gampang lah gitu. Yang terpenting aku tahu sikap dia dulu. Cukup temen aja aku yang salah, jangan sampai kalau pasangan. Karena pasangan ini kan istilahnya sebagai apa, rumah kita, sebagai tempat tinggal kita. Karena apa-apa nanti berhubungan dengan pendamping hidup. Apa yang aku lakukan pasti aku sangkut pautkan dengan pendamping hidup aku. Ya, iya sih guys, Aku aku kerja bukan juga buat keluarga kan. ya, jadi aku bukan mau menggurui sama kamu. Aku kan sekarang sudah berkeluarga, sudah punya anak. Jadi kamu nanti setelah mungkin itu jodoh kamu menikah sama dia, ya kamu jangan main-main lah, jangan menduakan dia. Ya gampang lah kalau masalah itu gitu. Soalnya Aku kan
Udah tahu. Aku bukan kamu Git. Jadi kalau kamu Soalnya- itu Git. Enggak, aku udah lama nih berteman sama kamu. Soalnya aku ngelihat, ya kamu sudah apa ya? Kayak gitulah sama perempuan. Waktu. Itu Tapi kan nggak dulu, apa-apa, kamu kan masih bujang. Ya makanya itu kan dulu. Jadi kalau sekarang udah beda. Aku udah bener, hidup aku udah lurus, udah di jalan yang bener. Beda sama kamu. Ya kalau kamu lama-lama nyalahin aku nih, batal kerjasama nanti nih. Janganlah, aku cuman bercanda. Udah, mending sekarang begini aja Git. Ini kayaknya juga mau hujan. Aku harus ngabisin jualan aku bentar lagi. Dan semoga aja aku besok bisa ketemu sama model cantik itu lagi dan Kamu- gak ketemu sama anak buahnya. Daripada Kamu- nanti kena hujan, mending kamu pulang aja. Udahlah, gampang kalau masalah itu. Aku bawa mobil kok. Oh, kamu bawa mobil? Iya, aku parkir di sana. Oh, Biar ya nggak udah. kelihatan sama orang. Jadi kamu pergi ke sana dulu. Kamu sediakan materai buat tanda tangan, buat apa? Ya, aku habis ini bakalan mempersiapkan semuanya. Ya udah. Ya udah, kalau gitu Yang aku penting materai dulu. Nanti kita ketemu di sini, oke? nanti langsung ketemu di sini lagi. Ya, ketemu di sini atau di sana. Oh ya udah. Nanti lah. Yang penting kamu kesini dulu. Iya, ya udah aku balik dulu ya. Oke. Ya, jangan lama-lama, Git. Ya. Kayaknya sekarang aku harus ngabisin jualan ini dulu atau enggak aku nunggu di sini atau gimana ya? Ya udah deh, ini sekarang aku tunggu kita dulu di sini. Kalau misalkan aku jalan nanti khawatir ketemu sama orang-orang yang tadi karena dia kayaknya dendam banget sama aku gara-gara aku dia dipecat dari kerjaannya. Nggak apa-apa lah. Ya udah, mending sekarang aku tunggu di sini. Aku tiduran dulu. Ntar kalau udah tanda tangan masalah kita, aku habisin jualan ini. Kalau jualan ini gak laku, aku makan sendiri aja nanti di rumah. Gara-gara kita nih, aku jadi hampir ketahuan siapa aku sebenarnya. Pak Umar, Bu Cici. Saya kejar kalian. Bu Sinta nggak jadi mecat kita ya, Bu? Kalian jangan kepedean deh. Saya bela-belain ngejar kalian dari jauh sana. Karena saya mau kasih pelajaran sama kalian berdua. Bu, tolonglah Bu. Apa yang sudah Ibu lakukan terhadap kita, Ibu bisa pertimbangkan kembali. Pertimbangkan kalian pikir. Ya kami berdua akan memperbaiki diri Bu, biar Ibu Sinta enak karirnya ke depan. Iya, Bu. Lagian kan kita udah lama ngabdi sama Bu Sinta. Masa ya sih, Bu? Ibu gak ngasih kita kesempatan cuma gara-gara pedagang asongan itu? Memangnya dengan kalian sudah memperlakukan pedagang asongan tersebut dengan seenaknya, saya bisa percaya gitu aja sama omongan kalian berdua. Iya, tapi kan kita cuma mau yang terbaik buat Bu Sinta. Kalian tahu kan, kalau hari ini saya ada pekerjaan. Tapi saya rela tunda pekerjaan itu karena saya harus mengurus kalian berdua. Karena ulah dari kalian berdua, pekerjaan saya terabaikan. Jadi saya nggak bisa gitu aja memecat kalian berdua. Saya harus kasih pelajaran sama kalian berdua. Iya, Bu. Ini semua bukan karena kita ya kan, Pak Umar? Tapi karena pedagang asongan itu, Bu. Betul Coba Bu. kalau aja Ibu nggak ketemu sama pedagang asongan itu, kita bakal tetap kerja sama Ibu dan semua jadwal-jadwal Ibu nggak akan tertunda. Terlaluan ya. Kalian di sini sudah salah, tapi kalian masih membela diri. Denger ya. Gara-gara kalian berdua, saya nggak bisa punya hubungan sama orang tersebut. Nah, itu baru bagus Bu. Bagus. Justru itu yang kita harapkan biar Ibu Sinta karirnya tambah melesat. Begitu. Iya, Bu. Udahlah Bu, banyak pengusaha kaya raya yang lebih pantas sama Ibu daripada harus sama laki-laki itu yang nggak berguna. Jadi gini aja Bu, kayaknya Ibu harus ngasih gaji kita berdua dulu. Kalau emang Ibu bener-bener mau memecat kita. Begitu caranya Bu. Pak Umar jangan terlalu pede deh. Saya tahu potensi yang Pak Umar punya. Tapi kalau dengan cara seperti ini, Pak Umar seenaknya dengan orang lain yang mungkin lebih rendah daripada Pak Umar, saya nggak bisa punya pekerja yang mempunyai sikap seperti kalian berdua. Bu Sinta, coba deh pertimbangin lagi keputusannya Bu Sinta, karena ini bukan cuma merugikan kita berdua, tapi Bu Sinta sendiri nanti bakal kewalahan ngatur jadwal Bu Sinta, persiapan untuk photoshoot dan segala macam ya. Belum kan, Bu? lagi Bu nyetir sendiri nih. Capek pastinya Bu. Kalau soal pekerjaan, dengan memecat kalian berdua, saya nggak merasa rugi kok. Masih banyak orang-orang di luar sana yang pengen
dan sangat ingin bekerja sama saya. Jadi kalian berdua jangan terlalu percaya diri dengan skill yang kalian punya. Meskipun kalian sudah lama bekerja sama saya juga, saya nggak peduli karena kalian sudah menghancurkan tujuan saya. Bu. Jadi sekarang sebelum saya benar-benar memecat kalian berdua, saya minta kalian jemput kembali orang tersebut. Mungkin hal ini, iya, saya minta kalian berdua jemput kembali orang itu, dan mungkin hal ini bakal menjadi pertimbangan buat saya nantinya. Bu Sinta, kita melakukan semua ini demi kebaikannya Bu Sinta. Kita nggak mau laki-laki pedagang asongan itu nanti morotin Bu Sinta, Bu. Karena banyak kejadian di luar sana, laki-laki seperti mereka itu mencariin orang-orang terkenal seperti Bu Sinta dan Cukup. diambil Bu Gigi, cukup. uangnya. Ini terakhir kalinya saya tegaskan sama kalian berdua bahwa orang tersebut nggak seperti apa yang kalian pikirkan. Jadi saya minta, kalau memang kalian berdua tidak mau melakukan apa yang sudah saya suruh kembali untuk mempertimbangkan kalian berdua bekerja kembali sama saya, ya udah, saya bisa minta siapapun nyuruh orang lain untuk mencari pedagang asongan tersebut. Jadi saya nggak perlu capek-capek nyuruh kalian dan maksa kalian untuk mencari pedagang asongan itu. Enggak Bu, kita mau Ikan Pomar. Ya kalau kalian nggak mau, saya juga nggak masalah kok. Saya masih bisa menyuruh orang lain, dan mungkin saya juga bisa melakukan tindakan agar kalian berdua nggak bisa bekerja dimanapun. Enggak Bu, enggak Bu. Kita akan melaksanakan apa perintah dari Bu Sinta. Cuman ya itu Bu, tadi kita hanya mengharap apa yang kita mau, Bu. Ya saya paham apa yang mungkin kalian ingin sampaikan, tapi tetap aja kalian bekerja sama saya, dan saya nggak mau urusan pribadi saya kalian berdua ikut campuri. Iya, Jadi kalau Bu. memang saya harus menyuruh kalian menjemput orang tersebut dan meminta maaf secara tulus, kalian harus laksanakan kalau kalian masih mau bekerja sama saya. Iya Bu Sinta, intinya gini Bu, kita itu cuma mau yang terbaik sebagai pekerjanya Bu Sinta, karena kita nggak mau Bu Sinta itu sampai dimanfaatkan sama orang-orang yang ya seperti mereka Bu. Karena kita benar-benar mau menjaga Bu Sinta, kita benar-benar udah nganggap Bu Sinta seperti keluarga kita sendiri, gak ada niatan jahat Bu. Ya saya sangat paham, cuman masalahnya kalian belum sepadan dengan kedua orang tua saya yang bisa menyuruh saya apapun dan saya laksanakan hal itu. Jadi kalau kalian masih bekerja dengan saya dan saya masih menggaji kalian berdua, tetap laksanakan apa yang udah saya suruh. Mengerti? Apalagi Pak Umar. Pak Umar laki-laki dan mungkin nggak pantas banget kalau Pak Umar bersaing dengan orang-orang seperti dia, Pak. Iya Bu, memang betul. Karena sekelas saya mau bersaing sama pedagang asongan. Maksud saya Pak Umar, Oh, Pak Umar nggak pantas memperlakukan hal negatif Oh. seperti itu sama orang-orang seperti dia. Bukan bersaing karena hal hebat. Iya Bu, mohon maaf Bu, saya Ini salah. kalau kayak gini, saya kayaknya nggak bisa deh terima kalian. Kenapa sih Bu? Ibu Ih, selalu darah jangan tinggi. dong, Bu. Bu, inget Bu. Ibu, kalau misal nggak ada kita berdua, yang ada Ibu malah kumat lagi nanti Bu. Ibu mau masuk rumah sakit lagi. Oh, kalian ngedoain saya. Bukan, Iya, bukan enggak. begitu. Kita sebagai pekerja dari Ibu Sinta mau ngasih yang terbaik. Betul kata Ibu Zizi. Karena kita nggak mau Ibu Sinta itu sampai kewalahan, sakit, apalagi nanti sampai ini Bu, hilang pekerjaan atau apalah, karir Ibu juga ini nggak berkembang. Udah kayak gitu. cukup. Saya nggak butuh celotehan dari kalian berdua. Ingat, tujuan kalian cuma di sini untuk jemput tukang asongan tersebut. Dan mungkin saya harus ngomong berdua sama dia. Kalau memang nanti saya nggak bisa punya hubungan sama orang tersebut, saya bakal mempekerjakan dia di tempat saya. Dan Jadi- saya minta kalian berdua harus mengajari laki-laki tersebut. Jadi pedagang asongan itu bakal sama dengan kita berdua Bu? Ya kalau memang dia tetap kekeh nggak mau bersanding sama saya, ya udah. Saya nggak bisa maksa banget kan. Jadi saya cuma bisa berterima kasih dengan cara saya mempekerjakan orang tersebut. Ya, tapi itu kan cuma sebatas botol air, Bu. Cuma air. Cuma air. Mau diulangi lagi? Enggak. Maksud Ibu Zizi itu, air itu emang sangat bermanfaat untuk Ibu Sinta pada saat itu karena Ibu Sinta emang sudah kehausan. Ingat Cuman ya. kan gini Bu, perlu dipikirkan lagi Bu. Ini bukan pekerjaan sembarangan Bu.
kalau sekelas dia, mohon maaf nih Bu, sekelas pedagang asongan, misal bekerja bergabung dengan kita, apa enggak nanti nambah pekerjaan Bu? Yang biasanya Ibu Sinta foto shoot jam 9 malah molor sampai jam 11 Bu. Betul. Gitu, Begini, Bu, maksud kita Bu. saya cuma bisa kasih masukan aja sama kalian. Sebelum kalian bekerja sama saya, sebelum kalian sesukses sekarang, kalian jadi apa? Kalian bukan apa-apa kan? Kalian sama seperti orang-orang di luar sana yang berusaha keras untuk mencari pekerjaan dan gaji yang sesuai dengan keinginan kalian. Jadi kalian jangan terlalu meremehkan orang-orang seperti dia. Dia itu berjuang keras untuk menghidupi dirinya sendiri dan juga keluarganya. Kalau posisi dia berada pada kalian, gimana coba perasaan kalian? Dicaci maki dan dihina orang lain kayak gitu. Iya Bu, mungkin kalau Bu Sinta gak ngingetin kita bakal lupa. Pak Umar udah, Iya. kita harus dengerin omongannya Bu Sinta. Bu Sinta, kalau gitu yang harus kita lakukan sekarang cuma nyari pedagangan asongan itu, bawa ke hadapan Bu Sinta. Itu aja kan ya Bu? Cari pedagang asongan itu sampai dapat, dan saya nggak mau ada berita-berita negatif seperti tadi. Jangan ngulangi kesalahan kalian 2 kali. Saya juga lagi cari kok. Tadi kayaknya dia juga sempat kesel karena sudah diperlakukan seenaknya sama kalian. Jadi saya mau minta maaf dan saya mau tanggung jawab. Ingat, saya melakukan ini karena ulah dari kalian berdua. Jadi saya nggak mau kalian juga berulah lagi bentar lagi. Tenang Bu, kita berdua sudah membenah diri kok. Pasti akan lebih baik daripada yang tadi Bu. Ya udah, kalau gitu saya pergi buat cari dulu. Ingat, cari sampai ketemu. Iya Bu Sinta. Ya udah. Ih, Kalau bukan karena pekerjaan ya, betul. aku tuh mau bodo amat tuh sama orang itu. Disuruh nyari lagi, disuruh bertemu lagi. Padahal niat kita di awal mau ngasih pelajaran tuh sama Betul, pedagang Bapak Umar. asongan itu. Aku pikir Bu Sinta nyari kita karena Bu Sinta udah sadar dan mau memperkerjakan kita seperti semula. Taunya datang ke kita cuma untuk ngasih tahu kalau kita harus nyari pedagang asongan yang nggak tahu diri itu, dibawa ke hadapannya Bu Sinta. Ya ampun, Bu Sinta tuh kayaknya bener-bener udah buta deh. Iya kan? Apa mungkin Bu Sinta itu sebelumnya belum pernah pacaran atau jatuh cinta sama orang ya Pak Umar? Betul tuh. Ya, Heran sekali deh. ngelihat laki-laki yang model seperti itu, rasa kasihannya sangat mendalam. Kenapa Betul banget. dari dulu nggak milih aku aja coba? Ya kan? Iya, Aku kan lebih pantas daripada ya pedagang itu. Pak Umar itu sekarang udah punya pacar. Udah deh, mending sekarang kita cari aja pedagang asongan itu. Ya, kita baik-baikin aja dia dulu deh, ya kan, demi pekerjaan. Oke, Ya ayo. udah yuk. Ya, sekalipun aku punya pacar, tapi nggak apa-apa. Mau juga sih sama Ibu Sinta. Dasar. Umar, kayaknya ini deh. Kerjaan aja. Nanya kerja malah tidur. Bangun. Ampun, emang ya pedagang-pedagang kayak kamu itu males banget ya. Cuma di depannya Bu Sinta aja tadi kamu sok-sokan baik ya kan, menawarkan makanan. Taunya gak ada Bu Sinta, kamu cuma tidur aja. Kalian ngapain kesini lagi? Kan urusan kita udah selesai. Hah? Aku udah tolak kok. Bos kalian itu. Kalau bukan karena perintah dari Ibu Sinta ya, barusan dia datang sama kita berdua, kita nggak bakalan nemuin kamu lagi. Betul loh. Oh, minta maaf. Lagian Ya udah nih. Kita datang ke sini bukan mau minta maaf. Terus mau ngapain? Hah? Mau cari gara-gara Kamu lagi? harus ikut kita berdua karena kamu sudah bikin malu kita berdua tadi ya di tempat umum seperti itu. Kita juga sudah kehilangan pekerjaan, gaji kita nggak dikasihkan sama Ibu Sinta, itu semua gara-gara kamu. Kok gara-gara saya sih? Kan kalian sendiri yang berbuat seperti itu. Apa kalian kenal sama saya? Enggak kan? Apalagi kamu nih perempuan kok. Perempuan begitu sih sikapnya. ya kenapa? Pantes gak laku sampai sekarang. Gak laku kan? Kurang ajar banget ya kamu jadi laki-laki. Di luar sana itu banyak laki-laki yang mengantri. Cuma aku tuh pilih-pilih orangnya. Emangnya Bu Sinta itu memang baik hati, terlalu baik hati sampai ya dimanfaatkan sama laki-laki model kayak kamu. Iya, tapi bersyukurlah kalian berdua udah dipecat. Alhamdulillah. Kata siapa? Kamu jangan bilang seperti itu. Justru Ibu Sinta tadi ngemis-ngemis datang sama kita berdua. Betul. Karena kamu sudah tidak mau, otomatis kita kembali lagi tuh. Dan sekarang kita berdua akan kasih perhitungan sama kamu. Kalau kamu tidak bisa tanggung jawab atau nggak bayar nih apa yang kita mau ya,
kamu bakal kita laporin ke Satpol PP. Biar kamu disamperin ntar lagi, terus dagangan kamu dibawa. Gak usah ngancem-ngancem sekarang. Aku minta tolong sama kalian berdua. Aku gak mau berurusan sama kalian berdua. Kalau kalian berdua maksa-maksa berurusan sama aku bakalan ngabisin kalian berdua. Kamu mau ngabisin kita berdua? Justru itu kebalik. Kamu yang ntar lagi bakal diseret sama Satpol PP. Aku bisa aja ya, gak ngelaporin itu semua, asal kamu mau bayar kita berdua. Ini namanya pemerasan. Lebih baik aku gak bayar sama kalian apapun resikonya. Aku gak peduli. Aku kerja susah payah banting tulang, jalan kaki ke sana ke sini buat cari pembeli, cuman buat makan sehari-hari. Malah mau aku kasih sama kalian. Kamu yakin kamu gak mau kehilangan pekerjaan kamu ini? Hah? Kamu yakin sudah ngomong seperti itu? Kalian masih belum tahu ya siapa aku sebenarnya. Aku cuman gayanya aja jualan asongan. Gayanya. Oh, jadi sekarang kamu itu mau merubah ya profesi kamu karena kamu udah tahu kalau Bu Sinta itu suka sama kamu. Jadi kamu mau memanfaatkan masa-masa itu nanti untuk mengambil semua hartanya Bu Sinta. Gitu kan? Kamu bilang aku mau ngambil semua hartanya Sinta? Ya. Hah? Ya iyalah. Maaf, saya kelebihan harta, jadi saya jualan asongan ini cuma buat Kelebihan aja. Dengar, harta. kalau kamu kelebihan harta, gak mungkin kamu jualan seperti ini. Betul lagian ya. Nih, cocok aja tuh diginiin sama kamu. Kamu itu kalau ngomong terlalu tinggi udah kayak abangnya. Ini apaan sih? Eh, Kalian ngulangin kesalahan kedua kalinya. Kita bisa jelasin kita berdua sebenarnya, Bu. Mau borong ini semua, Bu. iya. Borong apa? Sebagai tanda minta maaf kita berdua, Kamu Bu. hambur-hamburin itu semua sama laki-laki. Enggak Bu Sinta, tadi kita cuma bercanda aja. Katanya tadi kamu cuman ngemis-ngemis saja sama mereka. Minta mereka buat balik buat kerja sama kamu lagi. Ya maksudnya gimana sih? Kalian yakin ngomong kayak gitu? Enggak, Bu. Dia ada-ada aja, Bu. Omongannya selalu ya ada-ada aja gitu. Barang yang Saya bisa ada bisa dia ada membaca itu. muka orang kayak gini. Saya tahu kamu ketakutan kan? Saya kecewa sama kalian berdua. Ntar deh, nih aku ada temen aku kesini. Teman kamu. Itu namanya Gita. Jadi biar aku jelasin aja semua sama kalian bertiga. Tapi aku minta maaf sama kamu, Mas. Kenapa pergi? Hah? Aku mau nyamperin temen aku. Gas. Berkasnya udah aku siapin. Oh, terus sudah kamu kasih materai? Sudah. Jadi di sana cuma tinggal tanda tangan kamu aja. Ya udah Git. Gini nih, mumpung ada kalian bertiga. Sebenarnya nih ada saksinya. Gita ini temen aku, dia datang ke sini cuma minta tolong buat apa Git? Buat ya menjalin kerjasama sama si Bagas. Kerja sama. Jadi aku ada suatu perusahaan. Jadi perusahaan aku tinggal karena di sana tuh banyak orang-orang yang bermuka dua. Baik aja di depan karena butuh sama aku, tapi di belakang dia ngomongin aku. Jadi aku memilih aku tinggalkan perusahaan aku karena aset aku sudah banyak, harta aku udah banyak. Jadi aku jadi penjual asongan, jadi aku bisa ngelihat orang yang benar-benar baik sama aku nih siapa aja dan yang benar-benar jahat sama aku nih siapa aja. Contohnya kalian berdua nih. Tapi kayaknya nggak masuk akal seorang bos mau menjadi pedagang asongan. Ya tanya aja sama si Gita. Sebenarnya Bagas ini menjual asongan kayak gini itu cuman pengen apa ya? Pengen Cari. tenang aja, cari ketenangan. Udah kan? Itu. Ya udah Git. Sekarang bentar lagi 2 menit lagi lah aku ke. Kamu tunggu di mobil aku aja. Mobil aku parkir di sebelah sana. Ya udah aku tungguin, Gas. Ya udah, Ini aku butuh kan banget pekerjaan habis itu. tanda tangan aku mau jual asongan lagi. Oke? Ya udah aku tunggu di sana ya. Ya udah. Materai jangan lupa Git. Oke, siap. Kalau memang benar saya bukan seorang pedagang asongan, aku benar-benar minta maaf karena mungkin pekerja aku juga kurang ajar. Sebenarnya aku harus tanda tangan dulu nih. Kita nungguin lama. Aku nggak bisa lama-lama di sini karena aku harus ngabisin jualan aku. Ngabisin jualan ini bukan karena aku nggak punya apa-apa. Aku cuma pengen tenang, pengen tahu orang-orang yang baik sama aku gimana. Jadi aku nggak mau hidup dengan penuh drama dengan orang-orang yang munafik. Contohnya seperti kalian berdua. Apa mungkin kalau misalkan aku benar-benar pedagang asongan, aku ngasih semua, ngebebasin kamu buat ngambil makanan aku? Gak mungkin kan? Iya juga sih. Kamu ada benernya juga. Apa benar kamu tadi minta tolong sama dia, ngemis-ngemis sama dia kalau misalkan kamu mau dia kerja sama kamu lagi? Sebenarnya bukan ngemis-ngemis, cuman Ibu Sinta itu berharap sama masnya ini. Sekarang udah beda lagi omongan kamu. Mending sekarang kalian berdua pergi deh. Daripada aku marah sama kalian. Udah cukup ya. Tapi Aku udah memberikan kesempatan dan peluang buat kalian berdua. Tapi malah kalian berdua sia-siakan.
Bu. Sekarang aku nggak mau lagi percaya sama kalian dan aku nggak mau lagi kasih kesempatan sama kalian. Paham nggak? Dengar omongan orang nggak? Kalau Kalian misalkan pergi. disuruh pergi, pergi. Pergi dari sini. Iya Bu. Sita. Sita kan namanya? Oh, kamu belum sempat kenalan sama aku. Bagas. Oke, Mas Bagas, aku benar-benar minta maaf ya sama kamu. Ya udah deh. Coba duduk dulu. Nih aku mau ngejelasin, kamu biar gak bingung. Kamu nggak marah kan sama aku kan? Enggak kok, aku gak marah Soal sama kamu. perasaan tadi, kamu jangan hiraukan. Aku benar-benar minta maaf banget sama kamu. Gak apa-apa Sita. Sebenarnya begini, aku kagum sama kamu karena kayaknya kamu memang perempuan yang baik. Soalnya banyak di luaran sana perempuan yang cari muka sama aku. Waktu aku masih ngurus semua perusahaan aku. Karena apa? Karena mereka tahu hidup mereka bakalan penuh dengan kemewahan kalau misalkan bareng sama aku. Cuman ketika aku seperti ini apa mereka bisa datang? Gak ada kan? Ya itu yang aku hindarin. Aku gak mau bertemu dengan orang-orang yang munafik. Hidup aku lebih tenang menjadi penjual asongan. Kalau misalkan untuk makan, untuk tempat tinggal, aku udah lebih dari cukup. Aku kesini jualan asongan, aku bawa mobil aku bagus, aku naik Pajero. Di rumah juga masih banyak mobil, rumah aku juga besar. Cuman orang-orang gak tahu semua itu. Karena aku memang sengaja menghindar dari mereka. Jadi aku minta tolong sama kamu jangan pernah menyesal nyatakan perasaan itu sama aku. Walaupun aku cuma penjual asongan, tapi kamu gak usah khawatir. Aku udah tahu, kamu nih orangnya setia tulus. Apalagi kamu seorang model. Kamu jadi seorang model juga sudah lebih dari cukup kan untuk pendapatan kamu. Apalagi ada endorse dari orang-orang. Jadi gak mungkin lah melihat masalah harta lagi. Iya. Jadi aku minta tolong sama kamu. Nanti malam kita pergi dinner, kita makan. Kalau kamu mau. Kalau sekarang aku kan masih ada urusan sama Gita, aku harus tanda tangan dan aku harus nge-briefing Gita tentang banyak hal. Dia menjalin kerjasama karena dia butuh pekerjaan juga. Sebelumnya aku salut banget sama kamu dan juga cara kamu menyelesaikan masalah. Tapi kamu beneran nggak ilfil sama aku yang tadi udah nyariin perasaan sama kamu? Ngapain aku ilfil sama kamu? Justru aku bangga sama kamu. Seorang model suka sama seorang penjual asongan. Kamu kan gak tahu sebenarnya aku nih seperti apa orangnya. Tapi karena ya orang kalau udah menyatakan cinta memakai hati ya begitu. Cuman aku malu banget tadi udah seenaknya sama kamu, aku minta maaf ya. Ya udah deh, sekarang begini aja. Nanti kita ke malam jam 7 kita ketemu di depan sana. Jadi aku jemput kamu ke sana. Karena sekarang aku masih ada urusan. Kamu langsung balik aja. Oke, kalau gitu nanti malam kita ketemu. Ya udah kalau begitu. Makasih ya. Ya. Senang banget nih aku sekarang udah nemuin wanita yang cocok. Padahal nggak niat buat cari jodoh, cuma niat buat mencari ketenangan. Tapi malah ketemu sama jodoh. Ya itu bonus lah. Jadi sekarang aku samperin kita dulu. Takutnya dia nungguin lama. Waduh, tuh.